Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan mendapatkan jarahan milik Xi Lei dan membawa tubuh dari Wan Xiang yang mati di tangan putra bintang 7. Lalu kemudian Fang Yuan dan He Laolan melarikan diri dari gua surga langit berbintang menggunakan gu perjalanan abadi. Meskipun di dalam perjalanannya sebelumnya, Fang Yuan sampai harus merelakan sayap kelelawar miliknya untuk keluar dari alam mimpi. Itu sebuah pengorbanan, tapi jika tidak dilakukan demikian, maka mungkin Fang Yuan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata dan mungkin dia juga sudah mati. Lalu di bagian akhir, diceritakan juga tentang peletakan tubuh dari Wan Xiang di Earth Abyss agar tanah terberkati itu tumbuh di sana. Tepatnya ada di lantai 40 yang belum terjamah. Sekaligus itu ditujukan untuk menyembunyikan keberadaan dari tanah terberkati milik Wan Xiang. Kemudian, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Apalagi nih yang akan terjadi? Mari kita simak di part 152. Perjalanan ke gua surga ini memang berbahaya, tapi kita mendapatkan keuntungan besar. Jujur aku sedikit menyesal karena sebelumnya aku setuju pada pembagian 40-60. Seharusnya aku bisa meminta lebih, kata He Laolan sambil menghela nafas. Sementara Fang Yuan dia hanya tertawa. Little Hu yang ada di sana, yang adalah roh dari tanah Gunung Danghun, dia juga sedang memeriksa jarahan mereka. Dia berkata, "Tuan, ini binatang ini masih ada yang hidup." Tampak itu adalah singa giok kuning yang saat ini masih bernafas. Dia bertahan hidup setelah mendapatkan perawatan khusus dari Fang Yuan. Fang Yuan sendiri sudah menghabiskan banyak gu untuk memulihkan luka dari singa giok kuning. Sekarang, singa itu terlihat jauh lebih baik dan sedang tertidur. Fang Yuan lalu menjelaskan situasinya. Kemudian, dia juga memberikan tugas pada Little Hu untuk merawat singa itu dan kemudian menjual barang jarahan yang lain ke toko kuning. Sementara, Fang Yuan dan He Laolan kembali melanjutkan diskusi. Dari diskusi itu mereka seharusnya bisa mendapatkan 800 butir esensi abadi setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Ini adalah jumlah yang sangat besar tentunya untuk mereka berdua. Lalu setelah dibagi, setidaknya He Laolan itu akan mendapatkan 326 butir batu esensi abadi. Sementara Fang Yuan itu akan mendapatkan 474 butir esensi abadi. Ini memang keuntungan besar, tapi ini hanya bisa terjadi karena kita tidak perlu bertarung sebelumnya. Jadi kita mengambilnya secara gratis tanpa mengeluarkan esensi abadi untuk bertarung, kata Fang Yuan. Haha, itu benar. Mungkin monyet barbar itu sekarang sedang marah besar. Mungkin juga dia akan mencari kesempatan untuk menyerang tanah ini, kata He Laolan, dan dia kini tampak sedikit khawatir. Tapi Fang Yuan dengan santai menjawab, "Tidak, dia tidak akan mengambil resiko untuk menyerang tanah ini. Lagi pula, 800 butir esensi abadi bagi seorang Master Gu peringkat 7 itu bukanlah jumlah yang besar. Karena dia itu setidaknya memiliki beberapa ribu esensi abadi. Memang jika dibandingkan untuk harus mengambil resiko menyerang tanah ini, lebih baik mencari kesempatan di lain waktu saja untuk memberikan masalah pada Fang Yuan." Itulah yang saat ini diprediksikan oleh Fang Yuan yang sedang dipikirkan oleh Xi Lei. Fang Yuan lalu melanjutkan, "Lagi pula, Xi Lei adalah tetua dari Sekte Perang Abadi, salah satu dari 10 sekte kuno di benua tengah. Mereka memiliki reputasi yang dipertahankan selama ribuan tahun. Mereka tidak akan mengambil tindakan untuk alasan seperti ini. Belum lagi, tanah ini juga ada di bawah Sekte Pango Abadi.
maka mereka tidak bisa menyerang dengan begitu mudah, atau reputasi mereka sendirilah yang akan rusak. Mendengar semua penjelasan ini, Helloland pun mengerti dan mengangguk. Aku paham sekarang. Tapi jujur aku masih sedikit menyesal karena kita tidak mengambil pohon daging. Lagi pula, pohon daging itu adalah jenis tanaman kuno terpencil yang harganya juga pasti sangat mahal. Bahkan mungkin lebih mahal daripada babi surgawi. Fang Yuan menjawab, tidak ada yang perlu disesali. Lagi pula kita hanya punya satu pilihan. Jika dibandingkan dengan pohon daging, tanah terberkati Wanxiang itu masih jauh lebih berharga. Oh iya, kau benar. Bahkan jika pohon daging itu bisa dijual dengan harga 80 butir esensi abadi atau bahkan lebih, nilainya masih tidak akan sebanding dengan tanah terberkati yang nilainya sungguh sulit untuk dievaluasi. Lantas sekarang, bagaimana kita harus membaginya? Tanya Helloland. Fang Yuan menjawab, kurasa kita tidak bisa membaginya. Bagaimana jika begini? Sebelumnya roh tanah Wanxiang telah memberikan syarat bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan kepala dari Song Xixing akan menjadi tuan dari tanah itu. Maka mari buat kontes saja. Siapapun yang bisa memenuhi syarat terlebih dahulu, dialah yang akan mendapatkan tanah itu. Namun, ini hanya kontes di antara kita berdua. Bantuan dari luar tidak diizinkan. Baik itu perilisan ataupun Tai Bayunseng, keduanya tidak boleh ikut campur. Apa kau setuju? Helloland langsung mengangguk. Rasanya itu memang adalah pilihan yang terbaik. Lalu sekarang setelah mendengar kesepakatan antara Helloland dan Fang Yuan, mari berpindah dulu ke sisi yang lain, ke tanah terberkati Bai Qing. Di sebuah bukit terdapat sebuah pohon yang berayun karena ditiup angin. Sementara di bawahnya, terlihat seorang wanita yang cantik jelita sedang bersandar dan membaca buku. Wanita itu tidak lain adalah Feng Jinhuang. Dia kali ini sedang membaca kisah tentang Renzu, di mana di sana berisikan tentang catatan alam mimpi yang lahir setelah kemunculan para manusia di dunia. Di dalam cerita itu dikisahkan bahwa sebelum Renzu mati, dia mengambil 10 jasad dari anak-anaknya dan kemudian mengirimkannya ke Gu Perut Derivasi. Di sana, mereka dicerna dan kemudian dijadikan nutrisi oleh Gu Perut Derivasi. Setelah Gu Perut Derivasi itu kenyang, dia memancarkan cahaya sampai menyinari seluruh daratan. Kemudian, dari sanalah lahir kelompok-kelompok manusia pertama. Sejak kelahiran itu, manusia berakal ada, dan alam mimpi pun tercipta. Alam mimpi akan muncul ketika para manusia itu tertidur di malam hari. Lalu, setelah membaca semua itu, sekarang pemahaman Feng Jinhuang pun menjadi semakin dalam dan dia pun merasa tercerahkan. Feng Jinhuang kemudian berkata dengan lembut, "Ibu, aku mau kembali ke kamar. Aku lelah." Setelah itu, kemudian dalam sekejap Feng Jinhuang menghilang dan dia muncul kembali di kamarnya. Huang Er, sepertinya setelah kembali dari alam mimpi, kondisi mentalmu jauh lebih terlatih. Sekarang kamu bahkan membaca buku dan menyempurnakan Gu dengan tenang. Ibu sungguh bangga padamu, kata Bai Qing. Hah, tentu saja, aku kan putri ayah dan ibu. Bagaimana mungkin aku merusak reputasi kalian? Kata Feng Jinhuang dengan bangga. Mendengar itu, wajah peri Bai Qing pun terlihat tersenyum manis. Baguslah, sekarang kamu memiliki keuntungan besar. Selama kamu memiliki Gu Sayap Mimpi, kamu bisa pergi ke dunia mimpi dengan bebas. Di sana, kamu bisa belajar banyak hal dan perkembanganmu akan terus meningkat. Walaupun tubuh fisikmu juga masih harus tetap dilatih. Aku mengerti, Bu. Akhir-akhir ini aku telah mencoba menyempurnakan beberapa Gu. Lalu aku merasakan bahwa aku sudah mencapai tingkat Kuasi Master. Padahal sebelumnya
aku tidak memiliki pemahaman apapun di jalur penyempurnaan. Bahkan, dari sebagian besar murid di sekte kita, aku telah melampaui mereka. Dan tentu aku akan terus meningkatkannya, kata Fen Jinhuang. Ya, benar. Ini memang adalah keberuntunganmu. Dalam kesempatan lain, bahkan kamu mungkin akan bertemu dengan orang yang setingkat dengan Kong Jue, kemudian mendapatkan keuntungan yang lain, kata Bai Qing. Feng Jinhuang lalu berkata, "Ya Bu, mungkin aku harus mencari mimpi di mana yang mulia abadi atau yang mulia iblis abadi berada guna mendapatkan warisan dari mereka." Mendengar ini, Bai Qing lalu kemudian memarahi putrinya. "Tidak, itu terlalu berbahaya. Jika kamu berada di dalam mimpi yang mulia abadi atau yang mulia iblis abadi, kau harus segera kembali. Kau masih belum mampu untuk menghadapi ujian dari mimpi mereka." Namun, kali ini Feng Jinhuang menjulurkan lidahnya. Meski dia kemudian berkata, "Ya Bu, aku mengerti." Melihat sikap dari putrinya, Bai Qing menghela nafas. Lalu dia mengeluarkan sebuah gusurat. "Sebelumnya aku mendapatkan surat dari ayahmu. Dia saat ini sudah berhasil menembus dinding wilayah. Lalu sekarang dia sudah ada di dataran utara dan sedang beristirahat. Sebelumnya ayahmu sangat sedih karena tidak bisa menemanimu sampai kamu bangun. Jadi dia terus mengirimkan surat. Sebelum surat ini datang, kamu sudah bangun. Jadi aku belum membalasnya." "Itu surat dari ayah? Mana? Aku mau lihat." Feng Jinhuang langsung mengambil gusurat itu dan mencoba membacanya. Tapi wajahnya seketika cemberut karena dia tidak bisa membaca isinya. "Putriku, kamu masih saja tidak sabaran. Gu ini adalah gu immortal, jadi wajar jika kamu tidak bisa membacanya. Biarkan aku membantumu," kata Bai Qing yang kemudian mengirimkan beberapa wasiat pada Feng Jinhuang. Wasiat itu berisikan isi dari gusurat yang dikirimkan oleh Feng Jiuge. "Ibu, aku ingin bertemu ayah. Aku ingin menunjukkan pencapaianku dari jalur penyempurnaan," kata Feng Jinhuang. Bai Qing lalu menjawab, "Jangan khawatir, aku akan memberitahu ayahmu lewat gusurat ini." Mendengar itu, Feng Jinhuang tampak sedikit kecewa, tapi kemudian dia hanya bisa berkata, "Baiklah." Setelah itu, peri Bai Qing kembali mengeluarkan sebuah gusurat yang lain. Ini adalah surat kedua. Surat ini khusus untukmu. Surat ini dikirimkan oleh Fang Yuan. Dia sudah membalasmu untuk waktu yang lama. "Fang Yuan?" Feng Jinhuang seketika terlihat murka sambil menggertakkan gigi. Wajahnya pun sampai terlihat memerah karena marah. Dia lalu mengambil surat itu dan membacanya. Isi surat itu adalah undangan terbuka untuk Feng Jinhuang supaya dia datang ke tanah terberkati Gunung Danghun. Lalu, Fang Yuan juga meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Serta dia ingin memesan teh Qingpu yang khusus dibuat oleh Sekte Afinitas Roh. Membaca itu, Feng Jinhuang makin kesal. Bajingan ini benar-benar punya waktu luang. Sampai dia menginginkan teh Qingpu untuk minum. Dasar laki-laki bajingan, pencuri jahat, pencuri bejat. Lihat saja, pada pertemuan berikutnya aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu dan memberikan potongannya pada sekawanan anjing. Melihat kemarahan dari putrinya, Bai Qing kembali menghela nafas panjang. "Wang Er, ini apa yang ingin ibu bicarakan denganmu? Fang Yuan sekarang bukan lagi Fang Yuan yang dulu. Jika kamu memutuskan bertarung dengannya, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menang." "Apa? Ibu justru membela bajingan itu?" Mata Feng Jinhuang memadat. Bai Qing menjawab, "Bukan begitu, cantik. Kamu sudah lama tertidur, jadi kamu tidak tahu kondisi yang ada di luar." Saat ini, Fang Yuan telah menjadi sosok yang sangat terkenal di benua tengah.
Semua itu karena dalam 1 tahun ini dia sudah menjadi zombie abadi. Dan dia juga adalah penjual tunggal untuk Gunyali. Dia bukanlah sosok yang bisa kamu sentuh saat ini. Apa? Zombie abadi? Tidak mungkin. Usia kami seharusnya tidak jauh berbeda. Bagaimana bisa dia punya pondasi yang kokoh untuk maju ke ranah immortal? Feng Jinhuang jadi sangat bingung. Bai Qing lalu menjawab, tidak ada yang tahu kepastian bagaimana dia bisa menjadi Gu immortal. Tiba-tiba saja dia muncul sebagai sosok zombie abadi. Namun kalau prediksi kami, kemungkinan besar Fang Yuan memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Mungkin latar belakangnya itu yang membuat Fang Yuan naik ke ranah immortal. Kami menduga bahwa mereka memiliki metode khusus untuk mengubah penggunanya menjadi zombie abadi. Sial, ini benar-benar rumit. Namun jika memang dia menjadi zombie abadi, itu artinya kultivasinya stagnan. Dengan begini, dia tidak akan bisa berkembang lagi, kata Feng Jinhuang menganalisis. Ya, itu memang benar. Tapi untuk dirimu sekarang, kamu tidak bisa melawannya. Bahkan jika kultivasinya stagnan, seorang Master Gu peringkat 5 sepertimu tidak akan ada yang bisa mengalahkannya, kata Bai Qing. Namun mendengar itu Feng Jinhuang menunjukkan ekspresi jijik. Bajingan bodoh itu benar-benar serakah. Entah dia sengaja memilih keuntungan jangka pendek atau karena terpaksa akan sesuatu. Keduanya tidak ada bedanya. Yang jelas, saat ini dia memang lebih unggul dariku. Tapi di masa depan, dia hanya akan bertekuk lutut di bawah kakiku. Tunggu saja, aku pasti akan mempermalukannya. Wang Er, kamu tidak boleh dibutakan oleh karena kebencian dan amarahmu. Fang Yuan ini bukan orang yang sederhana. Kamu tidak tahu, tapi surat ini dia kirimkan tepat sebelum Sekte Bangau Abadi menyerang ke Gunung Danghun. Kami tahu bahwa niat sebenarnya dari anak itu adalah membangun hubungan dengan sekte kita. Dia berniat untuk melahirkan pihak ketiga yang dapat membantunya. Walaupun pada akhirnya, kami pun tidak membalas surat dari anak itu. Namun, saat ini 10 sekte kuno telah bekerja sama dengannya dalam jual beli Gunyali. Namanya telah tersebar di seluruh benua tengah, dan semua orang kini mengetahui keberadaannya. Mendengar semua itu, Feng Jinhuang seolah terpukul. Dia kemudian berkata, "Maafkan aku, Ibu. Sepertinya aku masih berpikiran pendek." Feng Jinhuang kini berusaha mendapatkan kembali ketenangannya. Sekarang bagaimana kamu akan menanggapi surat ini? Apakah kamu akan mengabaikannya ataukah kamu akan membalasnya? Sebelumnya kami telah sepakat bahwa kamu sendirilah yang harus memutuskan ini, kata Bai Qing, di mana ini semua tujuannya adalah untuk menguji putrinya sendiri. Kemudian sekarang Feng Jinhuang segera berkata, "Tentu aku akan membalasnya. Lagi pula, tantangan ini akulah yang mengajukan. Dan dia saat ini sudah meresponnya. Jika aku menghindarinya, maka itu hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Lalu apa yang mau kau lakukan?" Mendengar itu Feng Jinhuang tampak berpikir sejenak. Lalu, mata dari Feng Jinhuang berbinar. "Aku memang lebih lemah darinya, tapi aku tidak kalah dalam semua aspek darinya. Sebentar lagi akan ada konferensi jalur penyempurnaan di benua tengah. Aku akan menggunakan jalur penyempurnaan ini untuk mengalahkannya. Ibu, bagaimana dengan pendapatmu?" "Tentu, itu adalah ide yang bagus," kata Bai Qing sambil mengangguk puas. "Tunggu saja. Aku akan segera meningkatkan pemahamanku di jalur penyempurnaan. Dan aku akan mempermalukanmu, Fang Yuan," kata Feng Jinhuang dengan penuh ambisi. Kini satu lagi, musuh Fang Yuan yang tidak ada bedanya dengan katak di dalam sumur.
Dia tidak tahu betapa luasnya dunia, dan dia hanya fokus pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah jenius sejati di dunia, sampai menganggap orang lain itu remeh, dan akhirnya berfantasi sendiri seperti sekarang. Jujur Ani jadi menunggu kapan cewek blangsat kayak gini akan mendapatkan batunya. Next, sekarang kita akan kembali melihat sisi Fang Yuan. Dia kali ini pergi ke tanah Langya. Langya, aku membawakanmu seekor binatang buas kuno yang masih hidup. Periksalah sendiri, kata Fang Yuan yang lalu mengeluarkan singa giok kuning. Melihat singa itu, Langya menjadi sangat bersemangat. Ini kucing yang baik, bahkan meski dia tidur, dia tetap terlihat galak. Ini adalah barang yang bagus, giginya juga bagus, bahkan rudalnya pun bagus, kata Langya sambil membuka mulut singa dan kemudian melihat dari ujung kepala hingga ujung ekor. Oh ya, satu lagi, bahwa saat ini Langya itu telah terbebas sepenuhnya dari jalur Qi yang mengunci dirinya sebelumnya. Jadi, saat ini Langya dapat bergerak dengan sangat bebas. Langya sangat senang. Dia lalu memberikan 80 butir esensi abadi dan memberikan detail dari gerakan pembunuh wajah asing. Fang Yuan melihat gerakan pembunuh itu dan dia terpukau. Seperti yang diharapkan dari yang mulia iblis surga pencuri. Dia benar-benar memiliki ide yang sangat kreatif. Dia bahkan mengkombinasikan 6 jalur yang berbeda dalam satu gerakan pembunuh ini. Tapi gu yang digunakan itu cukup langka. Jadi, Langya, apakah kau punya gu yang tertulis di sini? Langya menggelengkan kepala. Aku tidak punya. Lagi pula untuk apa aku menyimpan semua gu itu? Baik wajah asing, wajah semi-familiar, ataupun wajah familiar, ketiganya tidaklah berguna untukku. Jadi, tidak ada gunanya aku menyimpan gu yang tidak dibutuhkan. Mendengar itu Fang Yuan menghela nafas panjang. Ya sudah, aku akan mencari sendiri. Lalu, ini resep yang telah ku sempurnakan. Ambillah. Roh tanah memeriksa ketiga resep itu dan dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bajingan. Aku jarang sekali mengagumi orang, tapi bakatmu dalam menyimpulkan resep itu terlalu luar biasa. Aku sampai harus merubah pandanganku padamu. Kau terlalu banyak memuji. Namun kali ini aku ingin melakukan sedikit perubahan pada detail dari transaksi kita, jawab Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Mengubah? Ngubah apa lagi? Ekspresi Langya tampak masam. Semua resep yang tingkat penyelesaiannya di atas 80 sudah kusempurnakan semua. Lalu sekarang hanya ada resep 70 ke bawah. Imbasnya, untuk menyempurnakan satu resep saja itu akan memakan waktu 1 bahkan 2 bulan. Lalu, selama itu aku tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Ini agak menyulitkanku. Maka, aku ingin mengubah detail dari transaksi kita. Langya langsung menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada yang perlu diubah. Mengapa kita harus mengubahnya? Aku telah menghabiskan lebih banyak esensi abadi. Kau juga telah menerima banyak keuntungan. Mengapa kau tidak ingin melanjutkan ini? Apa kau ingin menaikkan harganya lagi? Tapi Fang Yuan menjawab, Langya, kau terbiasa tidak mendengarkan orang lain. Dengarkan aku dulu dan kau pasti akan tertarik dengan tawaranku. Mendengar itu Langya pun terdiam. Lalu Fang Yuan kembali menjelaskan, Langya, kau memiliki pemahaman dari jalur penyempurnaan di tingkat Grandmaster. Maka kau seharusnya bisa menyempurnakan resep. Hanya karena kau bertemu 1 atau 2 masalah, penyempurnaanmu terhenti. Lalu bagaimana jika aku akan membiarkanmu menyempurnakan resepmu? Lalu ketika kau mengalami kendala, aku akan membantumu menyelesaikan masalah yang kau temui. Untuk biayanya cukup 2 butir esensi abadi untuk masalah yang sepele, dan tentu kita bisa naikkan untuk tingkat kesulitannya.
Kemudian setelah aku membantu menyelesaikan masalah ini, kau bisa menyimpulkan resep itu lagi. Dengan begini, akan lebih sedikit esensi abadi yang harus kau keluarkan, dan aku juga akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan yang lain. Langya terkejut. Jadi inikah kesepakatan yang kau inginkan? Langya kini tampak berpikir keras. Bagaimanapun ini kesepakatan yang sangat menarik. Dan memang benar, dia terkadang hanya kesulitan memecahkan satu atau dua masalah yang ia temui. Tapi setelah itu, dia bisa menyimpulkannya sendiri. Maka itu tentu akan sangat menguntungkan. Jika aku sepakat dengan kesepakatan ini, maka pendapatanmu akan jauh lebih sedikit. Apa kau memang sudah tidak butuh esensi abadi? Oh, atau karena penghasilan dari penjualan gunyalimu sudah sangat besar, sampai-sampai kau tidak terlalu menginginkan pekerjaan ini lagi? Kata Langya yang tersadar. Namun Fang Yuan tertawa. Aku punya alasanku sendiri, dan aku melakukannya karena aku perlu waktuku sendiri. Ini adalah transaksi yang menguntungkan untukmu. Kamu juga sudah bebas sekarang, maka kamu punya lebih banyak kemampuan. Dalam transaksi ini, kau sungguh diuntungkan. Dengan bantuanku, kau memiliki resep yang sempurna, dan kau bisa menghemat esensi abadi serta material untuk membuatku immortal. Bagaimanapun, seharusnya kau berterima kasihlah padaku. Cih, aku tahu kau pasti akan mengatakan itu. Tapi, aku punya syarat sebelum aku menyetujuinya. Syarat apa? Oke, kau seharusnya sudah mendengar tentang pelelangan Qin Baiseng di dataran utara. Ya, aku tahu. Kau seharusnya juga ingat kalau sebelumnya tanah terberkatiku diserang oleh beberapa ku immortal. Aku bermaksud menjual semua tanah terberkati yang kudapatkan dari mereka. Menjual tanah terberkati? Fang Yuan menatap Langya dengan wajah terkejut. Ini adalah bisnis besar dan berbahaya tentunya. Tapi mengapa kau tidak menyimpan semua tanah terberkati itu untuk dirimu sendiri? Kau bisa menyerapnya dan meningkatkan tanah terberkati milikmu sendiri. Aku tidak mau meningkatkan tanah terberkatiku, karena tanah terberkatiku sudah mencapai titik maksimum. Jika aku meningkatkannya lagi, maka tanah ini akan berubah menjadi gua surga. Jika itu sampai terjadi, maka kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi akan menjadi jauh lebih berbahaya. Itu hanya akan memperpendek umurku jika aku sampai melakukannya. Aku mengerti. Jadi, kau ingin aku menggantikanmu ke pelelangan itu? Ya, itulah yang kumaksud. Kau memang pintar. Kini, Fang Yuan tampak menyipitkan matanya dan berkata dengan kesal. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Begitu aku menjual semua tanah itu, maka semua orang akan menargetkan aku. Mereka bahkan tidak akan ragu untuk menyerang tanah terberkatiku. Jika kau memang mau melakukan transaksi ini, mengapa kau tidak minta saja Mo Tan Shan untuk melakukan itu? Bukankah dia teman baikmu? Mo Tan Shan? Dia adalah seorang Ip-Man. Bagaimanapun, bangsa Ip-Man masih tetap mengalami diskriminasi. Selain itu, dia juga masih harus mengatur kotanya sendiri. Dia tidak bisa melakukan tugas ini, jawab Langya. Sialan, kau tidak ingin dia mati, tapi kau ingin aku mati, protes Fang Yuan. Langya kemudian berkata lagi dan membujuk. Tentu aku juga tidak ingin kau mati. Lagi pula, kau sekarang sudah punya gerakan pembunuh wajah asing. Selama kau menggunakan itu, kau bisa menyembunyikan dirimu sendiri. Selama tidak ada yang mengenali identitas yang kau gunakan untuk menyamar, maka tidak akan ada yang tahu identitas aslimu. Sudah kuduga. Kau tidak mungkin menjadi sangat murah hati. Sejak awal kau memberikan gerakan pembunuh ini padaku karena kau sudah merencanakan semua ini, protes Fang Yuan. Mendengar ini, Langya tidak tahan lagi. Dia tahu Fang Yuan itu hanya mencoba memojokkan dirinya
supaya dia bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Lalu pada akhirnya Langya pun marah. "Bajingan, kau tidak perlu bersandiwara di depanku. Apa kau pikir aku ini bodoh? Aku tahu bagaimana sikapmu. Kau bukan seorang penakut. Kau bahkan tidak ragu menghancurkan gedung 88 yang dan tanah terberkati istana kekaisaran. Ini hanyalah masalah kecil bagimu. Kau sudah membawa kartu as bersamamu juga. Tidak usah berpura-pura. Berapa banyak yang kau inginkan? Katakan padaku." Fang Yuan mendengus dingin. "Ini adalah tugas yang berat. Maka setidaknya aku mau pembagian keuntungan 4/6. 4/6? Kau benar-benar serakah, bocah. Bagaimana bisa kau meminta 40% keuntungan, sedangkan kau bahkan tidak membantuku menyingkirkan para berandalan itu?" Langya kini tampak marah. Tapi Fang Yuan berkata dengan santai, "Sepertinya kau salah paham. Aku tidak menginginkan 40%, tapi aku ingin 60% dari keuntungan ini." "Bajingan, kau benar-benar berani mengatakan itu?" Langya semakin marah. "Kenapa tidak? Resiko ini terlalu besar untukku. Tanpa keuntungan yang menjanjikan, untuk apa aku melakukannya? Lagi pula, ini adalah rasio yang pas, 4/6. Jika kita bukan teman lama, aku pasti sudah meminta 2/8. Ini sudah harga teman," jawab Fang Yuan. "Harga teman katamu? Kau benar-benar mencoba menipuku, bangsat." Fang Yuan lalu menjawab, "Terserah saja. Jika tidak ada kesepakatan, maka aku akan pergi sekarang. Pertimbangkanlah sendiri." "Baik." Fang Yuan membuka gerbang bintang. "Ah, nyahlah kau bangsat," kata Langya sambil berteriak. Setelah itu, Fang Yuan sampai di Gunung Danghun. Lalu, setelah di sana, dia masuk ke gua dan berniat untuk memperbaiki sayap kelelawar bintang iblis yang sebelumnya ia dapatkan. Kali ini, Fang Yuan menggunakan ribuan gu untuk menyusun ulang jaringan dari sayap kelelawar ini. Namun, meski begitu, Fang Yuan sendiri tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Kali ini Fang Yuan hanya mencoba untuk menyelesaikannya semaksimal yang ia bisa. Pada dasarnya, pembagian keuntungan dari hasil jarahan sebelumnya sudah ditentukan. Fang Yuan akan mendapatkan 474 butir esensi abadi, sementara Hellolan akan mendapatkan 326 butir esensi abadi. Namun saat ini, semua jarahan itu belum laku terjual. Maka Fang Yuan dan Hellolan menggunakan barang jarahan yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Tentu nanti akan dipotong dengan bagian mereka. Seperti saat ini, Fang Yuan telah mengambil singa giok kuning dan kelelawar bintang iblis, di mana singa giok kuning itu dihargai 80 butir esensi abadi. Sementara kelelawar bintang iblis seharga 40 butir esensi abadi. Artinya Fang Yuan telah mengambil 120 butir esensi abadi bagiannya. Karena itu, sekarang Fang Yuan masih memiliki 374 butir esensi abadi dari keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Di sisi lain, Hellolan juga mengambil mayat beruang terbang yang seharga 40 butir esensi abadi. Jadi, jatah keuntungan yang masih harus diterima oleh Hellolan adalah 286 butir esensi abadi. Lalu untuk saat ini, untuk proses penjualannya masih dijual oleh Little Hu, roh tanah Danghun. Setelah itu, proses pemulihan dari sayap kelelawar bintang iblis terus berlangsung. Fang Yuan masih harus menunggu. Jadi, dia kemudian memanggil Little Hu. "Roh tanah, kemarilah." "Tuan, apakah Anda memanggil saya?" Segera Little Hu muncul di samping Fang Yuan. "Bagaimana dengan penjualan yang telah kau lakukan?" tanya Fang Yuan. "Tuan, sampai saat ini baru ada 1 yang terjual." "Oh, bagus.
Dengan apa dia menukarnya? Little Hu lalu menjawab bahwa mayat itu ditukar dengan sepasang sayap binatang buas kelelawar dan juga gerakan pembunuh investigasi. Memang kali ini Fang Yuan tidak menjual mayat binatang buas itu dengan esensi abadi, melainkan dengan beberapa barang yang ia butuhkan. Tentu karena itu harganya pun akan sangat disesuaikan berdasarkan transaksi yang mereka lakukan. Karena ini juga penjualannya menjadi jauh lebih lama, karena memang sulit untuk memenuhi permintaan dari Fang Yuan. Andai saja Fang Yuan menjualnya dengan esensi abadi, pasti semua binatang buas kuno itu akan laku terjual 2-3 jam saja. Sementara itu, di sisi lain, nanti saat semua mayat itu terjual, Fang Yuan akan membayarkan bagian dari Helloland dengan esensi abadi. Lagi pula, untuk Fang Yuan saat ini, dia masih memiliki penghasilan yang tetap dan membayar 286 butir esensi abadi itu bukanlah masalah yang rumit. Jadi sekarang, Fang Yuan menggunakan para mayat itu untuk ditukarkan dengan barang-barang yang ia butuhkan. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri tidak mencoba untuk menyembunyikan para binatang buas yang ia dapatkan itu. Karena memang, sejak Fang Yuan dan Helloland pergi dari Gua Surga, saat itu si Lei sudah mengenali dirinya. Jadi, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Fang Yuan menjual semua mayat itu secara terang-terangan. Lalu, kembali pada hasil penjualan ini, Fang Yuan cukup puas. Bagaimanapun sekarang dia mendapatkan mayat dari binatang buas kelelawar yang bisa ia gunakan untuk menyempurnakan gerakan pembunuh sayap kelelawar yang kokoh seperti sebelumnya. Selain itu, gerakan pembunuh dari jalur investigasi itu juga sangat ia butuhkan, mengingat kejadian pada perjalanannya ke Gua Surga sebelumnya. Lalu Fang Yuan meminta supaya Little Hu kembali membawa binatang buas kelelawar hasil barter itu kemari. Dan jika sudah, Little Hu dapat kembali memantau toko kuning. Sementara Fang Yuan sendiri akhirnya menyelesaikan pemulihannya pada sayap kelelawar bintang iblis. Ini adalah momen paling krusial, saat dimana sayap kelelawar itu telah tertutup oleh jaringan yang baru. Fang Yuan kemudian mengeluarkan gua api untuk mengakhiri prosesnya. Lalu saat api itu menyala, dia mulai membakar sayap kelelawar itu dan sayang sekali, sayap itu kemudian pecah dan runtuh. Kegagalan. Ini adalah sebuah kegagalan pada penyempurnaan Fang Yuan. Rupanya, proses pemulihan yang Fang Yuan lakukan itu tidak membuahkan hasil. Walaupun memang Fang Yuan sudah bisa menebak semua ini, karena dia tahu bahwa serangan dari si Lei itu terlalu berlebihan. Ya, Fang Yuan tidak mengambil pusing masalah ini. Dia lalu menyempurnakan sayap kelelawar yang ia dapatkan sebelumnya. Singkat cerita, Fang Yuan pun kembali mendapatkan gerakan pembunuh sayap kelelawar yang kokoh. Bagian ini kembali mengingatkan kita bahwa ekspektasi kita tidak selalu terrealisasi. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa sayap kelelawar bintang iblis itu akan menyempurnakan kekuatan Fang Yuan. Tapi faktanya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sayap kelelawar bintang iblis itu rupanya tidak berhasil dipulihkan. Komik ini memang selalu realistis, seperti di dunia nyata. Jangan terlalu banyak berharap, kawan. Yang penting tetap siapkan rencana berikutnya. Jadi, jika pada akhirnya harapanmu itu pupus, maka kamu masih punya rencana untuk tetap berjalan. Maka kamu masih punya rencana untuk tetap dijalankan. Bahkan sekalipun semua rencana itu gagal, yang penting selama masih bisa berpikir, masih punya kaki ataupun tangan, tetap lanjutkan hidup. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok ataupun lusa. Sama seperti Fang Yuan yang pada akhirnya menyempurnakan gerakan pembunuh sayap kelelawar yang kokoh dengan sayap kelelawar lain yang ia dapatkan dari barter di toko kuning. Kemudian setelah penyempurnaan itu, Fang Yuan pun keluar dari Gunung Danghun dan langsung mencobanya. Kali ini, kemampuan terbang Fang Yuan kembali seperti sebelumnya.
Fang Yuan pun merasa puas atas pembuatannya itu. Lalu, dia juga mencoba gerakan pembunuh dari jalur investigasi yang baru ia dapatkan. Gerakan ini diberi nama gerakan pembunuh mata 100 li. Ya, kalau dari namanya, Fang Yuan itu seharusnya bisa melakukan observasi pada objek pengamatan yang ada pada jarak 50 km. Lalu untuk jarak yang jauh lebih dekat, Fang Yuan sendiri bisa melihat detail yang jauh lebih jelas. Bahkan meski dia ada di puncak Gunung Danghun, dia masih bisa melihat bulu rubah yang ada di tanah dengan jelas. Bahkan dia pun bisa melihat kutu yang ada di antara bulu-bulu itu. Gerakan pembunuh ini sungguh merubah landscape penglihatan dari Fang Yuan. Pandangannya menjadi jauh lebih luas dan jauh lebih jelas. Fang Yuan kembali merasa puas. Dia kemudian melakukan beberapa pengaturan yang lain, seperti meminta para pria berbulu untuk menyempurnakan gu kelompok, gu keluarga kecil, gu kantong udara, dan gu lain yang dibutuhkan untuk gerakan pembunuh wajah asing. Setelah pembuatan gu itu selesai, Fang Yuan lalu melakukan uji coba pada gerakan pembunuh wajah asing. Begitu ia mengaktifkan gu ini, sayap kelelawar yang ada di punggungnya menyusut dan masuk ke dalam punggung. Sementara keenam lengan di belakang punggungnya kini menyatu dengan 2 lengan utama miliknya. Lalu, ukuran tubuh Fang Yuan yang semula tingginya 6 meter kini menyusut hingga sekitar 185 cm. Fang Yuan kini terlihat seperti zombie pada umumnya. Terlebih matanya yang merah kini sudah berubah menjadi putih. Memang Fang Yuan tidak bisa merubah dirinya menjadi manusia, melainkan hanya bisa menjadi bentuk zombie abadi yang lain. Terlebih, karena gerakan pembunuh ini juga hanya ada di tingkat fana, maka Fang Yuan tidak bisa menyembunyikan aura peringkat 6 miliknya. Maka jika dilihat, Fang Yuan ya seperti zombie immortal dengan tubuh manusia pada umumnya. Kurang lebih sama seperti yang diilustrasikan. Luar biasa, ini memang hanya gerakan pembunuh tingkat fana, tapi ini bisa mengubah tubuhku sampai sejauh ini. Gerakan ini memang layak sebagai penemuan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Semua sesuai dengan reputasinya. Fang Yuan kini terlihat sangat puas. Sesungguhnya, jika saat ini Fang Yuan adalah manusia biasa, dia bahkan bisa merubah dirinya lebih jauh lagi. Dia bisa menjadi berbagai rupa dengan sangat mudah, termasuk merubah bentuk tubuhnya menjadi seorang perempuan. Gerakan pembunuh wajah asing itu memang luar biasa. Gerakan ini bukan menyamarkan tubuh dengan ilusi, tapi merubah struktur tubuh itu sendiri. Ini adalah kemampuan yang sangat sulit untuk ditiru. Tepat setelah menguji coba gerakan pembunuhnya, Little Hu kemudian datang dan memberikan sebuah surat pada Fang Yuan. Surat ini adalah surat yang dikirimkan oleh Sekte Afinitas Roh. Fang Yuan kemudian mengambil surat itu dan membaca isinya. Rupanya surat ini dari Feng Jin Huang. Mengapa anak itu ingin menantangku dalam kompetisi jalur penyempurnaan? Aku ingat di kehidupan sebelumnya dia memang pernah tertarik dengan jalur penyempurnaan. Tapi kemampuannya bukanlah apa-apa. Lalu setelah itu, dia kembali mengembangkan jalur utamanya. Namun anehnya, Fang Yuan kembali mengingat bahwa ketertarikan dari Feng Jin Huang pada jalur penyempurnaan itu terjadi setelah dia memasuki alam mimpi. Setelah memikirkan ini, Fang Yuan bertanya-tanya, apakah Feng Jin Huang telah menyusuri alam mimpi saat ini? Jika memang itu benar, maka ini adalah kemajuan yang terlalu cepat jika dibandingkan dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Kini, ekspresi Fang Yuan tampak rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas dia juga harus melakukan banyak persiapan tentang semua ini. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video, dan bye.